Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama ditemukan dalam sebuah channel Kang Agus Tegar. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti channel ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman Islamnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengabdi dan mengkaji peristiwa bersejarah yang dalam hal ini kita akan mengambil dari sebuah buku yang berjudul Islam itu Ilmiah. Islam itu Ilmiah, yang ditulis oleh Abdus Syukur Al-Azizi. Ini orang yang berasal atau dilahirkan di Sumeneb, ya, Madura, yang telah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di tempat kelahirannya, kemudian menempuh sekolah lanjutan atas, ya, sekolah lanjutan atas SLA itu di Pondok Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Malang. Ada beberapa karya yang ditulis oleh beliau, oleh penulis ini, yang sudah beredar di masyarakat. Ada beberapa yang menarik, beberapa buku tersebut. Nah, kali ini dari beberapa kajian atau beberapa fakta ilmiah yang telah ditemukan oleh penulis, kami hanya mengambil satu peristiwa saja di sini, peristiwa bersejarah di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan fakta ilmiah dari sebuah penelitian ataupun kajian oleh penulis tersebut. Salah satunya adalah mengapa jasad Ashabul Kahfi yang sudah menghuni di gua Ar-Raqim itu tidak hancur jasadnya. Nah, ini kita akan berikan satu pemaparan yang mungkin akan kami jadikan beberapa bagian ataupun episode atau bagian dari beberapa bagian dari peristiwa ini yang akan mengungkapkan tentang peristiwa bersejarah Ashabul Kahfi yang sudah 309 tahun menghuni gua tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Ashabul Kahfi menceritakan sekelompok pemuda yang
tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Mereka hidup pada masa Raja Dikianus yang diperkirakan memerintah Romawi antara tahun 249 sampai 251 sebelum Masehi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul. Ia merupakan seorang raja yang zalim, yang tidak segan menyiksa orang yang tidak menuruti perintahnya. Raja Dikianus menyembah berhala, melupakan Tuhan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelum Isa alaihissalam. Suatu ketika raja mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala. Sang raja ketika itu murka. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil para pemuda itu dan menyuruh mereka supaya menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh masyarakat di negeri tersebut. Akan tetapi para pemuda itu menolak dan melarikan diri. Raja Dikianus memerintahkan agar mereka dikejar dan dibunuh apabila tertangkap. Ketika lari dari kejaran pasukan kerajaan, para pemuda itu sampai di sebuah gua. Mereka pun bersembunyi di tempat itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketujuh pemuda itu ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun sehingga menjadi 309 tahun yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tertidur di dalam gua selama 309 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka. Ketujuh pemuda itu tidak menyadari bahwa mereka tertidur dalam waktu yang sangat lama. Mereka merasa seakan-akan baru saja tidur. Karena kelaparan, mereka berniat untuk membeli makanan. Setelah melihat situasi aman, mereka pun keluar dari gua itu. Nah, para pemirsa, ketika berniat membeli makanan, lalu rupanya uang mereka itu sudah tidak laku lagi karena sudah 3 abad lebih tidur di dalam gua itu. Zaman sudah berubah total. Orang-orang sudah berubah
Bangunan-bangunan sudah tidak lagi sama. Penguasa pun sudah berganti. Peradaban baru di depan mata mereka. Memang ada tiga versi mengenai gua Ar-Raqim ini yang telah digambarkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Nah, berbekal dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis itu, ada 3 tempat, tetapi satu di antaranya itu adalah gua yang paling tepat, yang mirip disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Nah, gambarannya begini. Gambaran guanya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwatin minna dzalika min ayatillah. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbekal keterangan ayat tersebut, para arkeolog dan ulama meyakini bahwa gua yang berada di Ar-Raqim aman. Yordania mendekati penggambaran dalam Al-Quran Karim sebagai tempat persembunyian Ashabul Kahfi. Gua ini terletak sekitar 7 km dari pusat bandar Amman, Yordania. Gua ini memiliki sebuah lubang di atasnya sehingga cahaya bisa masuk. Selain itu, bentuk gua yang terdapat di Ar-Raqim ini sangat luas dan lapang. Tidak terlalu dalam, sangat cocok dengan pernyataan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 17 tersebut. Oleh karena itulah kebenaran nanti akan terungkap peristiwa ini dalam rangka mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebenaran yang diungkap oleh kita, oleh manusia itu tidak mutlak, karena wallahu a'lamu bissawab. Dianya Allah lah yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Tapi tidak salah bahwa kita sudah berusaha untuk meneliti, mengkaji ayat ini dalam rangka untuk mempertebal keimanan kita. Karena dengan Iqra bismi rabbik artinya sangat luas ya. Allah memerintahkan untuk mengkaji, meneliti dan membaca, terutama baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
satu peristiwa yang tertulis saja ini tidak bisa kita mengklaim bahwa inilah hasil penelitian yang paling benar. Itu tidak demikian. Karena tafsir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada tafsir yang kita lakukan, yang kita kaji dalam hal-hal yang bersifat ilmiah. Masih juga wallahu a'lam bishawab. Dalam bagian pertama ini hanya cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan bagian-bagian selanjutnya tentang mengapa jasad Ashabul Kahfi itu tidak hancur yang tidur selama 309 tahun di dalam gua Ar-Raqim. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.